I just went on vacation. I got so sunburned. Literally. Ouch. Halo barudak, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Asep Banteng. Anjing, Asep Banteng dulu. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Beat. Film yang menceritakan tentang seorang wanita yang berubah menjadi monster setelah digigit oleh serangga misterius. Simak sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Ayo kita langsung ke ceritanya. Tapi seperti biasa, siapkan dulu cemilan, tinyus cikopi, setelkan udut, dan selamat lalajo. Di awal film kita akan diperlihatkan 3 orang wanita cantik, dan mereka adalah Cassie, Jill, dan Kirsten. Mereka akan berlibur ke suatu pantai dalam rangka melepas masa lajang si Cassie, yang sebentar lagi akan menikah dengan seorang pria tampan seperti saya yang bernama Jared. Namun sebenarnya Cassie merasa tidak siap untuk menikah karena perlakuan ibunya si Jared kepada dirinya, serta keinginan si Jared yang ingin cepat-cepat mempunyai seorang anak. Dan bukan hanya itu, Jared yang seorang pekerja keras selalu disibukkan oleh pekerjaannya, sehingga tidak punya banyak waktu untuk dirinya. Ditemani 2 orang sahabatnya, Cassie pun ngabang-berangkeun kapusingnya dengan cara berpesta di sebuah diskotik. Dan tak hanya itu, mereka pun merekam semua aktivitas mereka selama berlibur sebagai kenang-kenangan untuk si Cassie. Keesokan harinya mereka pergi ke pantai dan bertemu dengan seorang pemuda, dan pemuda tersebut memberitahukan sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah sebuah danau yang airnya sangat jernih, namun jarang dikunjungi oleh orang. Dengan sebuah peta pada secari kertas yang diberikan oleh pemuda tersebut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Anjing, kenapa jadi nyanyi lagu Ninja Hattori? Akhirnya mereka pun sampai di tempat itu. Dan benar saja, terlihat tempat tersebut sangatlah indah, airnya pun sangat jernih, dan tidak ada orang di sana. Tanpa berlama-lama mereka pun melepas celananya dan langsung anjlok berenang di danau itu. Saat sedang asik berenang, tiba-tiba Cassie merasakan sesuatu di dalam air dan terasa ada yang nyocok alias menggigit di bagian pahanya. Namun Cassie tidak menghiraukan gigitan tersebut dan beranggapan itu hanya gigitan serangga biasa. Beberapa hari kemudian, Cassie pun pulang ke rumahnya dan tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Jared, kekasihnya yang datang untuk menyambut kepulangannya. Adegan adu cungur pun terjadi karena mereka sudah beberapa hari tidak bertemu. Tidak hanya itu, Jared pun memberi kejutan kepada Cassie berupa kursi anak, yang dimana kursi itu adalah peninggalan dari ayahnya. Namun Cassie pun tampaknya tidak begitu suka dengan hadiah itu, karena dia belum siap untuk mempunyai seorang anak. Pertemuan mereka pun tidak berlangsung lama karena Jared harus pergi menemui teman kerjanya. Setelah Jared pergi, Cassie pun mandi membersihkan dirinya dan terlihat bintik-bintik hitam di sekujur badannya. Namun Cassie tidak begitu menghiraukan luka tersebut karena dia berpikir itu hanya luka biasa dan mungkin lama-lama akan hilang dan sembuh. Setelah selesai mandi, Cassie pun mendapat telepon dari Kirsten. Anjing, susah nyebutnya, ganti aja jadi Edoh ya, biar gampang. Mereka pun membicarakan tentang cincin tunangannya yang hilang, serta kejadian pada saat Cassie ditemukan tak sadarkan diri dan tanpa memakai pakaian sehelai pun. Cassie pun berencana akan membicarakan hal tersebut kepada Jared. Tak lama kemudian, Cassie pun membereskan pakaiannya dan memeriksa video hasil rekamannya saat sedang berlibur.
Namun Casey merasa terkejut karena dalam video tersebut terdapat rekaman dirinya yang sedang dijilmek oleh seorang pria. Anjir, jilmek lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Casey yang terlihat sedang menunggu kekasihnya untuk makan malam, tiba-tiba dia mendengar pembicaraan Jared dan ibunya. Dalam percakapan tersebut terdengar bahwa ibunya si Jared belum bisa menerima Casey sebagai calon menantunya dan menuduhnya telah berselingkuh dengan pria lain. Namun ada hal aneh dengan dirinya, dia bisa mendengar suara padahal jarak antara mereka begitu jauh meskipun mereka berada di apartemen yang sama. Tak lama kemudian Jared pun datang, akhirnya mereka pun makan malam bersama dan Casey pun berencana untuk membicarakan tentang pernikahannya. Namun tiba-tiba Casey merasa perutnya mual dan yang anehnya lagi dia memuntahkan cairan yang berlendir dari mulutnya. Jared yang merasa khawatir dengan keadaan Casey akhirnya membawa Casey ke kamarnya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, Casey menceritakan keluh kesah dirinya kepada Jared yang dimana dia merasa tersinggung dengan perlakuan ibunya kepada dirinya. Jared pun berjanji setelah nanti mereka menikah, mereka akan pergi meninggalkan ibunya dan akan memulai kehidupan barunya hanya mereka berdua saja. Mendengar hal itu, Casey pun merasa tenang karena Jared telah berjanji kepada dirinya. Dan tiba-tiba terjadilah pertandingan adu bagong. Ketika mereka sedang dalam posisi ajul gedang, dengan tidak sengaja Jared meremas bekas luka gigitan di pahanya Casey, dan luka tersebut mengeluarkan cairan yang berlendir. Karena merasa malu, Casey pun pergi ke kamar mandi dan membersihkan luka yang mengeluarkan lendir itu. Jared yang merasa kecewa karena pertandingannya terhenti alias belum bucat atau belum cerot, akhirnya pergi pulang ke rumahnya dengan perasaan ngabagel. Setelah Jared pergi, Casey pun berendam di bathtub sambil membersihkan lukanya yang tidak disadari. Casey pun sampai tertidur di bathtub itu. Keesokan harinya Casey pun terbangun dan yang anehnya lagi dia bisa tidur di dalam air layaknya seekor ikan yang bernapas dengan insang. Melihat kejadian itu, Casey pun pergi menemui Edoh untuk menanyakan apakah dirinya sakit seperti dia setelah perjalanan mereka dari Costa Rica. Tapi tampaknya Edoh tidak mengalami sakit yang sama. Bahkan Edoh menebak bahwa Casey sedang hamil karena gejala yang dialaminya mirip dengan gejala ibu hamil. Casey pun merasa penasaran apakah benar dirinya sedang hamil, sehingga setibanya di rumah dia pun melakukan tes kehamilan pada dirinya. Dan ternyata hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa dirinya tengah hamil. Dan tidak hanya itu, dia pun baru menyadari bahwa luka di pahanya semakin parah. Bahkan ketika luka tersebut ditekan, luka itu mengeluarkan cairan yang berwarna kuning. Melihat hal itu, Casey pun menelepon dokter dan menanyakan tentang luka dan gejala yang dialaminya. Sehingga dokter pun menyarankan untuk memeriksakannya dan membeli beberapa obat untuk mengobati luka tersebut. Sepulangnya dari dokter, Casey pun langsung mengobati luka itu dengan obat yang dibelinya dari dokter. Namun tiba-tiba dia merasa perutnya mual dan memuntahkan cairan yang berlendir dari mulutnya. Perubahan pada dirinya pun semakin parah, di mana dia menjadi sensitif terhadap sinar matahari. Casey pun tampak panik dengan kondisinya tersebut, sehingga dia memilih tidur untuk menenangkan dirinya. Ketika terbangun, dia dikagetkan dengan perubahan pada wajahnya seperti tumbuh nanah di pelipis kanan kirinya. Dan bukan hanya itu, dia pun merasa heran yang semula dia tidur di kasur dan tanpa disadari posisi tidurnya berpindah ke bathtub yang terisi air. Casey pun segera memeriksa kasur tempatnya tidur dan tak diduga kasurnya pun telah dipenuhi dengan telur-telur serangga.
Di saat dia merasa panik, situasi pun bertambah parah dengan datangnya ibunya Jared yang bernama Nyonya Kennedy dan memaksa masuk ke kamar Casey. Ketika berhasil masuk ke kamar Casey, Nyonya Kennedy pun merasa heran dengan kondisi kamar Casey dan dengan tidak sengaja menginjak telur-telur serangga itu. Rupanya Nyonya Kennedy telah mengetahui bahwa Casey sedang hamil dan memintanya untuk menjauhi anaknya Jared. Bukan hanya itu, Nyonya Kennedy pun memaki-maki dan memarahi Casey karena Casey telah merusak kehidupan anaknya. Tak senang dengan perkataan Nyonya Kennedy, Casey pun memintanya untuk pergi. Akan tetapi, Nyonya Kennedy malah semakin memaki-makinya sehingga membuat Casey benar-benar berubah menjadi buas. You and your bastard won't get a penny from me. Casey pun dengan segera mencekik lehernya Nyonya Kennedy dan menyiramkan cairan dari mulutnya yang mengakibatkan wajah Nyonya Kennedy meleleh dan dengan seketika membuatnya tewas. Melihat kejadian itu, Casey pun tampak menyesal, namun penyesalan itu hanya sebentar, yang kemudian dia menyadari bahwa dirinya yang sekarang bukanlah dirinya yang dulu. Kini Casey telah berubah seakan-akan dia adalah ratu serangga. Setelah itu dia pun menarik mayat Nyonya Kennedy dan menyimpan mayat itu ke dalam bathtub. Jared yang menyadari bahwa Casey seakan-akan menghilang berusaha untuk menghubungi Casey, bahkan mampir ke apartemennya, akan tetapi Casey tidak mau bertemu dengan Jared dan mengusirnya pergi. Begitupun dengan Edoh, dia merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Casey karena Casey mendadak menghilang dan tidak bisa dihubungi. Edoh pun menemui Jill dan mengajaknya untuk memeriksa keadaan Casey di apartemennya. Namun Jill menolak, bahkan dia tidak begitu memperdulikan keadaan Casey. Dan faktanya, Jill rupanya diam-diam menyukai Jared serta iri dengan hubungan mereka berdua. Dan bukan hanya itu, kejadian saat Casey tertidur di pantai dengan tidak memakai pakaian serta hilangnya cincin Casey adalah perbuatan dirinya. Dia pun berencana untuk memisahkan Casey dan Jared serta merebut hatinya si Jared. Si bagong deh. Edoh yang merasa penasaran akhirnya pergi ke apartemen Casey. Namun sesampainya di sana, pintu apartemen Casey pun dikunci dan tidak ada jawaban apapun dari Casey. Edoh pun membuka paksa pintu kamarnya dan berhasil masuk. Setelah berhasil masuk, Edoh pun terkejut dengan keadaan kamarnya Casey yang tampak kotor dan seakan-akan menjadi sarang seekor binatang. Akhirnya Edoh pun bertemu dengan Casey. Awalnya bertemu tidak terjadi apa-apa, namun setelah melihat wajahnya Casey, Edoh pun menjadi ketakutan, lari menuju kamar mandi dan Casey pun mengejarnya. Edoh yang tampak panik segera mengambil handphone dan berusaha untuk menghubungi seseorang. Namun suasana menjadi semakin panik ketika Edoh melihat mayat di bathtub, yang dimana mayat itu adalah Nyonya Kennedy. Tak sengaja Edoh pun menjatuhkan handphonenya ke dalam bathtub. Dia pun berhasil mengambil handphone itu dan secara bersamaan Casey yang mendobrak pintu kamar mandi akhirnya berhasil masuk. Aduh, balelol euy. Dan dengan cepat membungkam mulutnya Edoh dengan tangannya. Namun tangan Casey mengeluarkan cairan biru seperti lem dan membuat Edoh tewas dengan cairan di mulutnya. Sementara itu, Jill menemui Jared di parkiran apartemennya dan memperlihatkan video Casey yang sedang mabuk serta berselingkuh dengan pria lain. Melihat video itu, Jared pun tampak handeueul alias kecewa kepada Casey yang telah mengkhianati dirinya. Jill yang memang menyukai Jared berusaha untuk menenangkan Jared, dan bukan hanya itu, mereka pun akhirnya melakukan pengencrotan di dalam mobil.
Tanpa diketahui mereka berdua, Casey yang kini mampu mendengar dari jarak jauh mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Mendengar kejadian itu, Casey pun marah dan menjerit keras. Hal itu membuat Jill dan Jared muntah-muntah. Anjir, padahal si Jared belum trot, baru setengah permainan. Setelah kejadian itu, Jill pun tampak bersalah kepada Casey dan akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Casey di apartemennya. Sesampainya di sana, Jill pun masuk ke kamar Casey karena pintunya tidak terkunci. Begitu masuk ke dalam kamar, Jill pun kaget dengan keadaan kamar tersebut yang sudah berubah menjadi sarang serangga. Tak hanya itu, dia pun melihat mayat Edoh yang tengah tergantung di tembok. Namun tiba-tiba muncul Casey dari arah belakang dan berhasil melumpuhkan Jill dan membuatnya pingsan. Ketika Jill tersadar, Casey pun menunjukkan video saat mereka berlibur. Di dalam video itu diperlihatkan di mana Casey dibawa oleh seorang pria ke suatu tempat di mana Jill dengan sengaja merekam kejadian itu dan membiarkan hal itu terjadi karena Jill menginginkan Casey menderita. Casey pun memaksa Jill untuk memanggil Jared ke kamarnya. Jared yang tinggal tidak terlalu jauh dari apartemen Casey mendengar teriakan Jill dan dengan segera menghampiri mereka. Jared yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada Casey dengan segera mencoba membantu Jill yang terikat di kursi. Tetapi Casey pun muncul dan membuat Jared terkejut dengan penampilan Casey yang sangat menyeramkan seperti monster. Jared pun berusaha menanyakan apa yang terjadi pada Casey, sedangkan Jill tidak pakai mic yang berteriak meminta tolong membuat Casey menjadi kesal dan membunuh Jill dengan cara merobek tenggorokannya dengan kuku-kukunya. Jared pun segera melarikan diri, tetapi tidak semudah itu Ferguson. Casey berhasil menangkap Jared dan pergulatan pun terjadi. Jared pun berhasil menindih Casey dan membuatnya tidak bisa bergerak. Namun Casey berhasil memperdayai Jared yang pada akhirnya ekor yang dimiliki Casey berhasil menusuk tubuh Jared dan menyuntikkan racun ke tubuhnya. Jared yang terluka akhirnya berhasil menusuk dada Casey dengan tongkat tajam dan menginjak kepala Casey sampai pejet alias pucat. Jared yang berhasil membunuh Casey akhirnya pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke kamarnya untuk menghubungi polisi. Akan tetapi sebelum berhasil menghubungi polisi, Jared pun tewas. Seminggu kemudian, polisi pun berdatangan dan memeriksa apartemen itu. Polisi pun berhasil menemukan mayat-mayat yang sudah dibunuh oleh Casey dan menemukan jasad Jared yang masih hidup. Namun ketika akan mengevakuasi jasad Jared, dari perutnya muncul serangga-serangga terbang dan memenuhi ruangan itu. Dan film pun tamat. Nah, itulah tadi rangkuman film kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Serta jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara di-subscribe. Ketemu lagi di film selanjutnya. Saya berserta tim yang bertugas hari ini undur diri. Hatur nuhun.